Baik, saya mulai Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Di wabarakatuh. sini materi ajar saya, modul ajar saya yang saya susun ini adalah modul ajar berbasis diferensiasi atau differentiated based learning atau DBL. Kemudian saya langsung saja ke modul ajarnya. Di sini ada identitas modul. Ya. Saya mengajar di UPTS dan Satu Negara Jaya. Kemudian eh, untuk modul ajar ini saya susun pada bab 2 berakhlak dengan Asmaul Husna, materi pokok teladan mulia Asmaul Husna. Kemudian capaian pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan mampu mengenali macam-macam Asmaul Husna. Kemudian untuk kompetensi awal, peserta didik rata-rata sudah mengetahui apa itu Asmaul Husna berdasarkan materi di kelas sebelumnya. Karena Asmaul Husna itu ada sejak kelas 1 sampai dengan kelas 6. Maka di sini saya kompetensi awal yang saya ketahui itu bahwa siswa sudah mengetahui apa itu Asmaul Husna. Tetapi untuk Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mumin, siswa belum memahami arti dan juga belum mengetahui contoh sikap yang mencerminkan Asmaul Husna tersebut. Untuk profil pelajar Pancasila di sini dan juga rahmatil alamin, ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Kemudian untuk rahmatan lil alaminnya ada syura, musyawarah, kemudian tasamuh, toleransi, tatawur, ibtikar atau dinamis dan inovatif. Baik, untuk sarana dan prasarana serta alat dan bahan, untuk sarana dan prasarana ada ruang kelas, kemudian halaman sekolah jika diperlukan. Untuk alat dan bahan, materi Asmaul Husna dan artinya yang dapat diakses melalui YouTube dan buku pelajaran yang saya sediakan. Kemudian kartu berpasangan atau matching card untuk pembelajaran dengan metode make match. Kemudian kertas buram atau karton post-it note. Kemudian laptop atau HP, kemudian LCD proyektor. Target peserta didik di sini peserta didik reguler. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan adalah Differentiated Based Learning atau DBL. Peserta didik melalui pembelajaran ini disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing. Kemudian untuk produk yang dipilih peserta didik juga disesuaikan dengan minat masing-masing. Untuk metode pembelajaran saya memilih diskusi, ceramah, make a match, kemudian saintifik. Baik, selanjutnya untuk tujuan kegiatan pembelajaran, tujuan kegiatan pembelajarannya adalah peserta didik melalui serangkaian kegiatan pembelajaran tadi, peserta didik diharapkan dapat menganalisis contoh sikap yang mencerminkan Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik dapat menunjukkan perilaku menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib dalam keseharian sebagai implementasi daripada Asmaul Husna 5 di atas ini. Pemahaman bermaknanya adalah melalui peserta didik dapat meneladani sifat teladan mulia Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mubin yang meliputi menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, hidup tertib dalam keseharian. Baik Bapak, ini Bapak Ibu, ini merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya yaitu mengetahui makna Asmaul Husna. 5 Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Kemudian untuk pertanyaan pemantik, saya menyertakan beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, masih ingatkah kalian apa itu Asmaul Husna? Kemudian yang kedua, guru menampilkan gambar atau video. Apa yang kalian pahami tentang gambar atau video tersebut? Siapa yang menyelamatkan anak tersebut dari musibah? Jadi ini nanti saya menampilkan gambar anak yang jatuh dari sepeda atau lingkungan yang kotor gitu Bapak Ibu. Saya menampilkan video lingkungan yang kotor. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap lingkungan. Untuk kegiatan pembelajaran yang pertama ada pendahuluan. Di sini saya menyertakan kegiatan salam, menyapa peserta didik, kemudian menanyakan kesiapan, berdoa, kemudian menanyakan perasaan peserta didik di pagi hari ini, kemudian mengadakan asesmen kemampuan awal dengan memberikan pertanyaan awal, kemudian saya juga menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian melakukan ice breaking. Kemudian untuk selanjutnya di pendahuluan ini juga ada persepsi, yaitu mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan materi sebelumnya. Di sini saya juga mengajukan beberapa pertanyaan pemantik terkait dengan materi yang akan dibahas. Pada kegiatan inti, untuk materi pembelajaran berdiferensiasi ini saya mengikuti sintak yang memang sudah disediakan dari kampus.
Yang pertama, tahap orientasi, pemetaan minat dan interest produk belajar siswa. Di sini aktivitas saya adalah saya menjelaskan bahwa proses pembelajaran ini nanti akan dilakukan dengan cara siswa memilih sesuai dengan gaya belajar mereka. Siswa boleh peserta didik atau siswa boleh memilih gaya belajar apakah dengan mendengarkan, membaca atau melihat atau bergerak. Kemudian setelah saya persilakan anak-anak untuk memilih sesuai gaya gaya belajarnya, saya akan bagikan post note atau post-it note, kertas kecil untuk ditempelkan di papan yang sudah saya sediakan. Papan-papan itu berisi tentang tulisan minat dan juga minat gaya belajar siswa. Kemudian setelah siswa menuliskan minat dan gaya belajarnya, saya juga sediakan papan untuk menuliskan produk yang akan mereka pilih. Jadi siswa disuruh memilih produk yang setelah saya sediakan, diantaranya ada apakah siswa akan membuat mind mapping, atau siswa akan presentasi, atau siswa akan membuat cerpen sesuai dengan nilai atau apa namanya perilaku yang meneladani Asmaul Husna yang sudah disebutkan di atas. Kemudian tahap pengorganisasian peserta didik dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar yang telah mereka pilih dan juga produk yang mereka pilih bersama. Selanjutnya di sini ada tahap mengumpulkan dan mengolah bahan serta data untuk mendukung pembuatan produk hasil pembelajaran disesuaikan dengan jenis tugas minat yang dipilih. Di sini guru memfasilitasi peserta didik berdasarkan kelompok yang dipilih. Kelompok yang memilih gaya belajar mendengar dan melihat dapat mengamati dan mendengarkan video yang disajikan guru. Kemudian bagi kelompok yang memilih gaya belajar melihat saja, bisa melihat buku yang telah disediakan. Kemudian bagi kelompok yang memilih bergerak, nanti guru akan menyediakan pojok papan Cak? resum. Di situ Mm-mm. akan disediakan papan resum untuk ditempelkan resum secara singkat di pojok-pojok resum itu. Setelah itu, guru juga memfasilitasi peserta didik untuk membuat produk yang telah dipilih tadi. Setelah itu, tahapan selanjutnya adalah penyajian hasil proses belajar sesuai pilihan belajar dan sesuai pilihan produk, minat, serta cara masing-masing peserta didik. Di sini guru memastikan bahwa setiap kelompok peserta didik telah siap untuk menyajikan hasil produk yang mereka sesuai minati tadi, kemudian menginstruksikan peserta didik untuk menyajikan produk. Setelah itu penilaian, presentasi dan juga penilaian. Peserta didik mempresentasikan produk-produk yang telah mereka pilih tadi secara bersama-sama. Dan diakhiri dengan di kegiatan inti ini diakhiri dengan kegiatan make a match atau mencari pasangan kartu. Selanjutnya, pada kegiatan penutup, di sini guru akan memberikan koreksi, apresiasi, saran, dan masukan kepada setiap kelompok. Guru juga di sini bersama dengan peserta didik menyimpulkan materi, kemudian melakukan refleksi dan juga menyampaikan materi yang akan datang dan juga diakhiri dengan doa. Selanjutnya untuk panduan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar atau remedial, Bapak Ibu, ini peserta didik bisa melakukan remedial dengan cara bimbingan secara individu ataupun melakukan remedial dengan dan juga memanfaatkan tutor sebaya. Untuk peserta didik yang memiliki kecepatan belajar tinggi itu bisa menjadi tutor sebaya bagi temannya yang mengalami kesulitan belajar. Baik, saya sediakan pertanyaan refleksi juga untuk peserta didik di sini. Kemudian untuk penilaian, tadi ada di atas Mm-mm. penilaian diagnosis, Diagnostik. Oke. diagnostik. Baik, untuk asesmen formatifnya saya gunakan observasi ini untuk mencatat perilaku atau sikap siswa selama proses pembuatan produk dan juga untuk presentasi. Kemudian tes tulis ini untuk menilai eh, pemahaman siswa atau pengetahuan siswa. Kemudian penilaian produk ini untuk produk yang di apa namanya tadi dibuat oleh siswa. Kemudian penilaian kinerja ini untuk kinerja presentasi tadi, dan penilaian diri ini untuk melihat apakah nilai-nilai meneladani sifat Asmaul Husna yang kita pelajari tadi sudah diterapkan oleh siswa sebelumnya atau setelah ini. Baik, saya akan perlihatkan lengkapnya. Ini untuk penilaian diri yang saya sebutkan tadi. Jadi saya berperilaku menahan diri ketika marah. Nah, ini Oke, lanjut aja, lanjut aja. Kita udah paham. Penilaian sikap, terus di sini ada waktu kita terbatas. ada Penilaian sikap dalam sikap pembuatan sikap produk. membuat produk, kemudian penilaian produknya. Kemudian untuk penilaian pengetahuan saya menggunakan kuisis. Uh-uh. Ini Kemudian Bu, waktunya tinggal 1 menit lagi ya untuk presentasi. Iya, baik Ibu, ini Udah lewat Bu. selesai. Nah, ini untuk kuisisnya tadi iya.
Baik Ibu, terima kasih untuk itu saja materi modul ajar yang saya Ya. buat. Kurang lebihnya saya mohon Mm-mm. maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Fatimah. Bu Fatimah ya, Bu Fatimah ketika merancang apa ini rencana pembelajaran ini, Bu Fatimah merujuk ke banyak literatur ya, banyak bahan bacaannya ya, Iya Ibu, atau hanya cukup merujuk ke modul yang disediakan dalam program PPG atau ada dari yang lain? ini saya merujuk untuk sintak langkah-langkah pembelajaran. Saya murni Mm, merujuk pada eh, yang disediakan oleh kampus. oleh Ya, kampus. ya. Selebihnya Selebihnya didapat dari luar? untuk profil pelajar Pancasila ini saya kembangkan dengan melihat dari luar Ya, Ibu. Hanya itu, oke. insya Allah hanya itu yang saya Ya, pelajari. ya, baik, Bu Fatimah. Terima kasih. Saya dari tadi mikir Pak Mirhan, wabarakatuh. ini kalau rasanya kalau mendengar penjelasan Bu Fatimah sangat mungkin untuk bisa kita lakukan pembelajaran seperti ini ya Bu Fatimah ya. Baik Ibu. Tapi jujur, pengalaman Bu Fatimah sendiri sudah pernah melakukan ini belum atau hanya sebatas di PPG? Saya sebelumnya memang pernah menerapkan Bu, tapi belum Heeh, maksimal. Sekali saya menerapkan itu kelas agak crowded ya Ibu, agak agak kredit, iya, berantakan iya, seperti ya nggak itu. apa-apa. Kita makin terbiasa maka makin bisa gitu. Tapi bahwa saya ingin ungkapan jujur kita sebagai guru, mungkin nggak ini kita lakukan? Sebenarnya mungkin Bu. Mungkin. Ya. Itu yang mau saya dengar. Sebenarnya mungkin. Apalagi sekarang Pak Mirhan, guru-guru sekarang tuh beda dengan zaman saya guru muda dulu. Kami tuh nggak punya akses apa-apa dari buku, kapur, spidol paling banter. Kalau zaman saya dulu tuh nggak ada spidol, malah pakai kapur. Bagaimana mungkin kita berkreasi? Pada saat itu mungkin lebih kepada komitmen yang kuat untuk jadi guru ya. Kemudian memang kita belum banyak kompetitor ya. Mengajar itu kita betul-betul nggak ada pengaruh buruk dari TV, nggak ada pengaruh dari HP, segala macam. Lingkungan pada itu masih steril banget. Jadi walaupun kita punya kemampuan terbatas pada saat itu untuk mengakses informasi lebih luas, tapi pengajaran kita bisa berjalan dengan baik. Karena belum banyak kompetitor. Sekarang musuh guru, musuh orang tua itu sejibun, bejibun di HP, di TV, di mana-mana. Nah, kalau ada guru yang tadi menyatakan bahwa dia sanggup melakukan itu keren banget Pak Mirhan. Saya yakin banyak ya yang lain mungkin seperti Bu Fatimatul juga sudah pernah nyoba tapi gagal ya. Mudah-mudahan setelah PPG ini kan ketemu nih clue-nya di mana nih kekurangannya kemarin gitu kan. Kenapa kelas jadi kredit gitu kan. Pasti kita bisa belajar terus Ibu Fatimah. Yang penting selain ada kemauan guru, saya yakin komitmen kepala sekolah ya harus ada support system. Kalau nggak bisa jalan. Harus ada support system dari teman sejawat, dari siswa, dari orang tua, dari kepala sekolah. Saya senang tadi dengar Bu Fatimah bisa mengatakan, bisa Bu, harusnya ini bisa dilakukan. Banyak yang memudahkan Bapak Ibu sekarang. Ya HP itu tergantung kreasi kita untuk bisa memanfaatkan HP itu jangan melulu yang negatif-negatif digunakan oleh siswa. Tapi bagaimana kita menjadi sutradaranya mengatur waktu mereka untuk kalian besok bawa ini silakan lihat di HP. Besok kalian download dari HP kalian ini kumpul besok. Jadi dia setiap hari sibuk menggunakan HP-nya untuk belajar. Itu sudah sangat membantu. Saya nggak banyak komen, Pak Mirhan. Saya rasa Bu Fatimatul sudah cukup lumayan lah ya. Dan tadi beliau menyatakan bahwa beliau udah pernah coba gitu. Baik, Dan baik. bisa gitu. Walaupun masih kredit-kredit ya karena memang baru kan. Mungkin belum banyak support sistemnya. Tapi kalau nanti pulang dari PPG, sampaikan kepada kepala sekolah, berbagi pengalaman dengan teman sejawat, bahwa ini kita bisa lakukan gitu. Saya yakin sekolah kita bisa bagus, Pak Mirhan. Gitu. Silakan Pak Mirhan. Oke, baik. Terima kasih Bunda. Eh, Betul sekali apa yang disampaikan Bunda tadi bahwa yang terpenting Bapak Ibu ingat satu komen dari Imam Ali, educate your children for time not yours. Ajari siswa peserta dirimu pada zamannya. Artinya apa? Zaman kita dulu akan berbeda dengan zaman sekarang. Nah, apa yang dilakukan Bu Fatimah luar biasa. Artinya tadi saya mendengar bahwa Bu Fatimah sudah menggunakan gaya belajar. Nah, inilah memang jadi tuntutan kita sebagai guru Bapak Ibu. Untuk menjadi guru profesional jangan berhenti belajar.
Pada saat kita berhenti belajar, kita nggak jadi guru profesional. Iya, Nah, artinya iya, terus kembangkan, teman-teman yang lain juga bisa melihat, arti, oh harus begini, harus begini. Nah, itu memang tugas kita. Kita iya, pembelajar sepanjang hayat. Bapak Ibu jangan berhenti iya, belajar. Tugas nggak kita boleh adalah berhenti belajar. belajar. Mungkin itu. Terima kasih, Bunda. Iya, sama-sama. Jadi emang yang namanya profesi guru itu dinamis, nggak boleh berhenti, nggak boleh jalan di tempat, Bu Fatimatul. Sekarang kita itu tadi kata saya siswa itu kita bukan satu-satunya sumber belajar buat mereka. Dunia mereka sudah beda dengan dunia kita. Mereka bisa tahu apa aja dari jendela HP mereka, udah banyak mereka bisa tahu. Nah, tapi bagaimana kita sebagai guru merebut perhatian dia gitu dengan cara apa ya kita berkreasi dengan kesukaan mereka. Mereka suka HP, kita kreasikan HP itu untuk belajar. Itu ya Pak Mirhan. Saya rasa nggak banyak komen deh. Keren Bu Fatimatul ya. Mudah-mudahan sukses ya. Amin, terima kasih Oke, Bu. ya baik. Berikutnya siapa Bu Listi? Putri ya, sudah siap Putri.